Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Platform and Business Activity Newbreak. Pertama-tama, di sini ada kami anggota kelompok, yaitu ada Kaila Salsa dengan NIM 30, saya sendiri Yohana Desingger Patricia dengan NIM 31, ada Alvan Paujan dengan NIM 39, dan Dimas Wildan dengan NIM 50. Untuk yang pertama itulah introduction. Ecobrik sebagai inisiatif kewirausahaan sosial, di mana yang menjadi latar belakang di Indonesia antara industri konstruksi menyumbangkan emisi karbon yang tinggi akibat penggunaan semen. Untuk solusinya, yaitu kami menghadirkan Neobrik sebagai inovasi paving block bebas semen. Untuk konsep dasar, yaitu mengubah limbah plastik PET yang bernilai rendah menjadi material infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi dan ketahanan tinggi. Yang selanjutnya, platform overview, yaitu IoT manufacturing atau Neovaping Q Control, yaitu mesin produksi dilengkapi sensor IoT yang memantau suhu secara real time agar tetap stabil angka di atas 250 derajat Celcius secara memantau tekanan adukan untuk menjaga homogenitas produk. Selanjutnya ada dashboard monitoring, yaitu digunakan oleh tim produksi untuk memantau data produksi dan dampak sosial secara real time. Dan selanjutnya digital trackability, yaitu setiap batch memiliki QR kode unik, di mana sistem berbasis Laravel mencatat data asal-usul plastik atau batch produksi dan hasil uji tekan, sehingga konsumen dapat memindai kode tersebut untuk melihat jejak lingkungan produk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada development proses. Yang pertama ada tahap persiapan dan R&D, yaitu selama 3 bulan pengembangan model inti aplikasi, riset kebutuhan pasar, serta kemitraan awal dengan penyedia bahan baku bank sampah. Yang kedua ada pilot project, waktu 4-8 bulan, itu uji coba produksi dengan pemasangan sensor pada mesin, validasi kekuatan data, dan evaluasi alur insentif bagi penyetor plastik. Yang ketiga itu skala dan komersialisasi selama kurang lebih 9-12 bulan, yaitu peningkatan kapasitas produksi, perluasan jangkauan proyek infrastruktur kita, dan integrasi penuh dengan mitra daur ulang. Selanjutnya user flow. Yang pertama pengumpulan bahan baku, jadi komunitas atau bank sampah mengumpulkan dan memilah plastik PET, kemudian menyetorkannya melalui titik pengumpulan. Kemudian ada produksi, yaitu plastik dicacah dan dicampur dengan agregat halus dengan komposisi 25% plastik, 75% agregat. Lalu dipanaskan dan dicetakkan menggunakan mesin berteknologi IoT. Kemudian quality control, data suhu dan tekanan selama pencetakan direkam otomatis ke database untuk memastikan standar kekuatan terpenuhi. Kemudian distribusi dan instalasi, jadi produk dikirimkan ke konsumen. Dan yang terakhir itu pengumpulan bahan baku. Jadi pengguna akhir memindai QR code pada data untuk melihat laporan dampak lingkungan jumlah plastik yang diselamatkan. Kemudian bisnis activity, jadi itu teman untuk menjalankan bisnis Neobrik. Di sini ada manufaktur.
Diproduksi paving block premium dengan kontrol kualitas berbasis IoT. Kemudian penjualan B2C yaitu penjualan langsung untuk kebutuhan rumah, renovasi, dan landscape. Kemudian supply chain management, jadi pengelolaan pasokan sampah plastik dari komunitas agar bahan baku stabil. Kemudian riset dan pengembangan, inovasi formulasi produk untuk meningkatkan kekuatan dan efisiensi energi. Dan terakhir penjualan B2B dan B2C, yaitu fokus pada kontraktor, developer, dan instansi pemerintah untuk proyek infrastruktur. Oke, untuk selanjutnya marketing strateginya, ini kita ada 4 strategi. Yang pertama kita produk strateginya kita menawarkan bata yang kuat, traceable, dan estetik dengan panduan pembuatan yang terstandarisasi. Lalu untuk pricing strateginya kita harganya menyesuaikan biaya lokal agar konsumen tetap mau melirik kita. Lalu untuk promotion channelnya sendiri kita menggunakan media sosial dan showcase. Di media sosial kita pakai TikTok dan Instagram. Lalu partnership yang kita lakukan, kita ada kepada mentargetkan kepada dinas lingkungan hidup dan perusahaan untuk program CSR. Oke, lalu yang selanjutnya untuk progress dan result dari project kami, yang pertama kekuatan material, itu di angka 20,10 MPa hingga teruji lebih unggul dan konsisten dibanding paving konvensional. Lalu dampak lingkungannya kita mengurangi jejak karbon dan mengalihkan limbah plastik dari TPA. Lalu transparansinya, kita itu salah satu-satunya paving yang menawarkan fitur pelacakan dampak sosial dan lingkungan bagi konsumen. Berikutnya di sini ada pengembangan di masa depan. Yang pertama kita ada ekspansi pasar dengan kita menargetkan untuk mengamankan 20 proyek infrastruktur skala menengah di 3 kota besar pada tahun ketiga. Lalu ada diversifikasi layanan, di mana kita mengembangkan layanan premium berupa data dan laporan berkelanjutan atau sustainability report untuk klien korporat yang membutuhkan data ESG. Lalu ada replikasi model. Ia membuka peluang ekspansi regional ke kota lain pada tahun kedua dan juga seterusnya. Berikutnya kita akan lihat sedikit sampel dari website New Ecotype. Nah, di sini sampel dari web yang prototipe yang kita buat. Di awal akan ada definisi dari project dari NeoBrick by Ecotrack. Lalu di bawahnya akan ada akses dari comment center sederhana. Bisa ke bawah lagi. Nah, di sini akan ada data harian seperti live monitoring system. Contohnya di sini sampelnya kita memproduksi 65 produksi produk di hari ini. Terus ada juga suhu reaktornya yang kita tanamkan sistem IoT. Lalu ada total sampah diolah dan juga ada berapa ton karbon yang dihemat selama proses produksi ini. Nah, di sini contohnya akan ada status dari sistem yang kami tanamkan. Di akhir sini akan ada sampel dari contoh project yang sudah kita laksanakan dari project ini. Contohnya di sini ada misalkan pemasangan Neobrick di jalur pedestrian, lalu ada taman kota dan juga area parkir. Mungkin sini sini juga di akhir ada terakhir ada kalkulator dampak. Di sini akan memproyeksikan ada berapa luas area yang dicakupi dari Neobrick ini dan berapa sampah yang diselamatkan berdasar area
cakupannya. Lalu juga ada emisi yang dicegah dari hasil implementasinya. Segitu saja dari sampelnya. Saya kembalikan ke Yohana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih.